Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Poin, ketemu lagi nih bareng aku Restri di Poin Podcast KSR Win Jakarta. Kali ini bahasannya itu lebih menarik tentang manajemen stres dan penentuan skala prioritas yang pastinya penting banget dan dibutuhin banget nih buat teman-teman. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian dong pastinya, karena aku udah ditemenin sama kakakku dan beliau adalah lulusan psikologi UIN Bandung. Dan sekarang itu beliau lagi persiapan ngelanjutin pendidikan S2-nya. Dan tentunya di jurusan psikologi dong ya. Oke, kita sambut dulu nih. Kita panggil Kak Kirana. Halo Kak Kirana. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Kirana. Alhamdulillah nih aku baik banget. Alhamdulillah. Kak Kirana gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh ya, Kak Kirana sekarang lagi sibuk apa nih? Duh, lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk ya ngejalanin aktivitas seperti biasanya sih. Waduh. Kemarin baru nyelesain kerjaan, scoringan lumayan banyak ya. Itu terus ya ada persiapan-persiapan lain gitu yang lagi mau dikejar. Doain ya semoga lancar. Ya, kelihatannya kayak produktif banget ya di sosial media ngelihat Kak Kirana itu. Aduh. Sebelum diskusi kita makin asik nih tentang manajemen stres, terus penentuan skala prioritas, yang gitu-gitu nih ya Kak. Boleh dong ya Kak, kita kenalan dulu nih Kak. Mm-mm. Mungkin dari teman-teman baru ini ya, baru eh, tahu gitu Kak Kirana. Waduh, boleh Kak kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama aku Kirana, biasa dipanggil Kiki. Aku lulus dari Fakultas Psikologi UIN Bandung tahun 2020. Nah, saat ini pekerjaannya masih sebagai asisten psikolog di Biro Psikologi yang ada di Kota Sukabumi, dan juga jadi freelance tester gitu ya di sebuah lembaga yang ada di Jatinangor gitu. Aku uh, kebetulan suka beraktivitas di lingkungan sosial gitu ya, khususnya di pendidikan. Nah, sama nih kayak Restri, suka jadi volunteer juga gitu. Oke, ternyata di antara kita ada kesamaan juga ya Kak. Waduh, waduh, waduh. Iya. Kira nih apa ya, selaras gitu dengan jurusannya, emang basicnya psikologi, terus ikut kegiatan tentang psikologi juga. Waduh. Oke, iya nih Kak Kirana kan tentang stres ya. Nah, stres ini kayak familiar banget. Banyak banget kan orang yang bilang, aduh aku stres, apa-apa bilang stres, stres, stres. Orang kan beda-beda ya stres itu. Nah, sebenarnya stres itu, yang namanya stres itu apa sih Kak? Mm-mm. Aku gitu nih. Iya. Oke. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong tentang stres, kayaknya masyarakat itu lebih banyak mengarah stres itu langsung ke yang negatif gitu ya. Kayaknya stres tuh bawaannya mumet gitu ya. Nah, sebetulnya pengertian stres itu sendiri, jadi stres itu adalah persepsi psikologis gitu pada semua kejadian yang sebenarnya sifatnya netral. Nah, kenapa dibilang netral? Karena stres itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, reaksi seseorang kan beda-beda ya ketika dihadapkan sama satu kondisi atau satu situasi gitu ya. Nah, baik itu secara fisik maupun emosional gitu, psikologisnya. Nah, stres ini tuh bisa terasa berat gitu ya, Mm-hmm. bisa juga terasa ringan, tergantung yaitu tadi gimana orang itu mempersepsikan kejadian yang terjadi di hidupnya. Nah, tahu nggak sih kalau sebenarnya stres itu nggak selalu negatif? Nah, itu aduh menarik banget sih Hmm. Kak. Ini aku mikirnya stres pasti negatif. Apalagi
Aduh, Mm-mm. aku yang emang selalu overthinking nih Kak. Gimana Kak? Nah, stres itu sebenarnya ada dua jenis. Ada stres Oh, yang positif, ada stres yang negatif. Nah, kalau sih. stres positif itu bahasa psikologinya itu ada stres, istilahnya gitu ya, stres. Nah, stres ini itu stres positif ini membuat kita jadi lebih tangguh. Nah, kayak misalnya Waduh. kita nonton film-film horor. Nah, kan pada saat kita Iya. nonton film horor tuh ada tekanan secara psikologis gitu ya, pas kita nonton jadi stres gitu ngelihat hantu-hantunya atau jalan ceritanya gitu. Tapi kan itu stres yang positif. Setelah kita nonton film itu rasanya gimana ya, seru gitu. Dan Oh kebanyakan iya, orang-orang iya. kan nonton film horor itu untuk refreshing gitu ya dari aktivitas-aktivitas yang udah dilakuin gitu. Nah, makanya kenapa stresnya itu jadi bukan stres yang Oh iya. bikin kita jadi down gitu ya, tapi itu Hmm. stresnya yang bikin kita jadi lebih tangguh gitu. Maksudnya lebih tangguh di situ tuh ya karena ada efek positif setelah kita menonton itu gitu, menonton film horor itu. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, stres negatif ini istilahnya distress namanya. Nah, Hmm. distress ini yang bisa bikin kita ngerasa nggak berdaya gitu. Bahkan dampaknya itu bisa ke kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kayak misalkan contohnya frustrasi, gitu ya, kesulitan memusatkan pikiran gitu. Terus Iya, iya. kayak emosional gitu ya. Waduh, waduh. Ini stres itu kompleks ya. Ternyata nggak ada, apa ya, aku baru tahu kalau ada stres positif sama negatif. Itu Mm-mm. jadi gitu ya, kayak. Iya Mm-mm. sih. Yang kita stres itu ada yang apa ya istilahnya ngebuat kita lebih tangguh lagi, ada yang ngebuat kita semakin apa ya ngedown gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Betul. Nah kan kayak Hmm. gini misalkan stres itu sebenarnya banyak ya faktor penyebabnya gitu. Ada Oh, bisa kita dapat dari peristiwa-peristiwa di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. iya, iya, iya. Kayak misalkan kehilangan orang yang disayangi misalkan gitu, atau kehilangan hewan peliharaan yang sangat kamu cintai gitu ya, terus hewannya mati gitu, atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, atau mungkin orang yang lagi jatuh sakit. Nah, itu juga bisa jadi penyebab stres gitu. Oh, iya, 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 iya. Nah, kehilangan pekerjaan ini bisa masuk ke stres yang negatif gitu nantinya. Mm-mm. Nah, karena ini gimana ya, kayak menyangkut uh, efek yang sangat berat gitu buat buat hidup kita gitu ya. Iya, 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 Jadi iya. maksudnya dari sini ada gambaran lah ya terkait dengan stres yang tadi yang pertama itu, yang stres dan distress itu gitu. Hmm. Itu dilihat dari faktor penyebabnya juga gitu. Oh iya, iya, iya. Bedanya tuh dari faktor penyebab dan efeknya gitu ya. Betul. Nah, Hmm. ini kenapa aku pengen kasih tahu ini dulu gitu, Iya. supaya orang-orang itu nggak banyak self diagnose gitu. Jadi nggak sedikit-sedikit bilang aduh stres, sedikit-sedikit aduh stres gitu. Nah, sebetulnya dikenali dulu gitu. Ini stresnya stres apa dulu gitu. Siapa tahu stres yang positif yang justru bisa bikin kita jadi lebih tangguh gitu. Nah, kalau memang ini stresnya yang negatif gitu, yang bikin kita jadi frustrasi gitu, yang bikin kita berdampak gitu ke kesehatan fisik atau kesehatan mental, nah itu perlu penanganan profesional gitu. Ah, iya, iya, iya. Tapi Kak, kalau
misalkan stresnya itu karena deadline dan itu kita jadi lebih survive lagi, itu masuknya stres positif gitu ya? Kira-kira menurut Restri bisa jadi positif nggak sih? Kalau ini menurut aku pribadi sih gitu, sebenarnya itu jadi stres positif masuknya. Kenapa? Karena ketika kita dikejar deadline, nah tekanannya itu kan sebenarnya di deadline-nya itu ya, gitu. Kita tuh kayak punya kewajiban untuk menyelesaikan sebuah tugas pada tenggat waktu tertentu gitu. Nah, akhirnya tugasnya selesai nggak? Selesai dong. Selesai kan? Dapat nilai. Iya nggak? Iya, bener banget. Jadi sebenarnya stres deadline itu termasuk yang positif gitu, karena ya itu ada hasilnya gitu, ada hasil dari stres yang selama ini kita rasain gitu ya, dikejar-kejar deadline gitu, tapi kan akhirnya selesai tugasnya gitu. Tapi kalau misalkan udah dikejar deadline, akhirnya tugasnya nggak kerjain, itu masuknya ke negatif dong ya. Itu balik lagi ke gimana penghayatan si seseorang itu terhadap stres itu sendiri. Tadi kayak tadi di awal ya, di pengertian stres itu sendiri gitu. Sebenarnya kan pada saat kita lagi dikejar deadline itu, stres yang kita rasain itu kan ada maksudnya gitu, supaya kita segera menyelesaikan gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi kayak udah dikasih deadline tapi malah jadi abai, bahkan jadi terpuruk dan yang ngerjain tugas, ya itu perlu dipertanyakan gitu, kenapa gitu kan, ada apa gitu dengan dirinya, pasti ada yang salah gitu ya, kenapa kok nggak beres. Oke, tadi udah ada gambaran nih banyak banget tentang stres, apalagi macam-macamnya, ada positif sama negatif. Terus tadi ada di-spill juga nih penyebabnya, penyebab sama efeknya. Nah, kira-kira nih Kak, dari penyebab itu ada lagi nggak sih Kak, misal dari faktor internal ataupun apa sejenis? Iya, ada. Nah, peristiwa hidup ya bisa jadi faktor penyebab stres itu tadi. Kayak yang tadi udah aku sebutin, kayak yang kehilangan pekerjaan, mengalami perceraian, atau jatuh sakit gitu ya. Nah, ini tuh juga bisa dipengaruhi sama faktor kognitif gitu. Jadi bagaimana seseorang ini punya kemampuan gitu ya untuk coping stres itu gitu. Jadi kayak gimana kemampuan seseorang itu untuk menghadapi stres di kehidupannya gitu. Nah, ini balik lagi ke kemampuan kognitif setiap orang gitu, kan beda-beda ya. Kalau misalkan yang kemampuan kognitifnya baik gitu, mungkin dia punya cara yang bagus gitu ketika dia dihadapkan sama stres gitu di kehidupan sehari-harinya gitu. Ketika dia ketemu stresor gitu ya, atau pemicu gitu, pemicu yang bisa bikin dia stres gitu, dia akan langsung cari cara gitu gimana supaya dia tidak mengalami stres itu gitu. Nah, makanya itu kognitif itu jadi ngaruh gitu ya ke penyebab stres gitu. Selain itu ada juga karena kenangan yang menyakitkan. Waduh. Gitu, faktor penyebab stres ini. Nah, kenangan yang menyakitkan ini tuh kayak misalkan ya di masa kanak-kanak, ya, berkaitan dengan kenangan tentang pelecehan fisik atau seksual. Gitu. Waduh. Nah, kemudian juga bisa jadi karena kehilangan atau pengabaian. Kemudian juga penyebab stres lainnya itu bisa jadi karena isolasi, diskriminasi, tempat tinggal yang buruk gitu ya. Nah, atau karena adanya hutang gitu. Jadi berkaitan juga dengan finansial. Oke. Tadi udah ada penyebabnya juga, udah kita tahu
mulai dari internal, eksternal kayak gitu. Oh ya Kak, sebenarnya nih dari stres sendiri kan apa ya? Orang-orang selalu, aduh ini aku stres, aku stres. Sebenarnya dari gejalanya sendiri nih yang kita Mhm. itu stres itu kayak gimana nih Kak? Gejala atau indikasinya gitu kita bisa disebut stres gitu Kak. Mhm. Nah, gejala stres ini sebenarnya terbagi dari 4 bagian, Res. Nah, yang pertama itu ada gejala emosional. Emosional. Nah, gejala emosional ini kayak misalkan kecemasan, ketakutan, Benar banget. terus mudah marah, dendam, Oh terus dendam juga juga. kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Nah, Hmm. kemudian ada gejala kognitifnya. Kalau gejala kognitif ini kayak misalkan sulit berkonsentrasi atau membuat keputusan, terus kebingungan. Nah, kemudian ada gejala fisik. Nah, gejala fisik ini bisa terlihat dari mulut yang kering, kemudian tremor, Iya. kemudian berkeringat, terus juga detak jantungnya berdebar kencang, dada ini sesak biasanya tuh, terus kesulitan bernafas, terus juga ada ketegangan otot. Nah, ini yang paling sering nih sakit kepala dan pusing. Nah, bener banget Kak, Nah, sakit kepala nih biasanya. itu ini dari sumber yang aku dapat sih gitu ya. Nah, terus nih ke yang keempat ada gejala perilaku. Nah, biasanya orang-orang yang sedang menunjukkan gejala stres itu misalkan gugup. Nah, kebiasaan gugupnya itu menggigit kuku atau mondar-mandir gitu ya. Kita beralih dulu nih yang gejala fisik. Biasa yang dialami sama mahasiswa, misal kayak stres mau presentasi, sering jadi apa ya, gugup, terus sering gigit jari, sering apa namanya mules. Nah ini mules ini sering Hmm. banget. Kadang aku juga merasa ini mules. Ini salah satu gejala fisik dari stres ini atau beda lagi nih Kak? Iya, Hmm. termasuk Waduh. kan maksudnya karena stres nih, stres mau Hmm. presentasi, maksudnya ada ya stresornya itu karena aduh mau presentasi di depan dosen gitu ya. Satu sisi malu, satu sisi juga ngerasa takut. Nah, campur aduk kan perasaan-perasaan yang dialaminya gitu. Nah, akhirnya jadi berakibat ke fisiknya gitu. Jadi keringetan biasanya, panas dingin, Belum. terus jadi mules gitu kan. Nah, tapi mulesnya ini cuma sekedar mules aja kan sebenarnya pas Nah, udah ke kamar mandi toh nggak pengen BAB juga gitu kan. iya benar, benar banget. Hmm. Iya iya iya, ngaruh banget. Itu dari gejalanya yang bisa Mm-mm. dirasain dari stres. Oh iya Kak, aku ini nih kepo tentang yang tadi Kakak bilang itu kalau stres itu dia bersifat subjektif, tapi Mm-mm. sebenarnya bisa ada atau level-level stres enggak sih Kak gitu? Misalnya ada Mm-mm. level 1, 2, 3 makin parah atau kayak gimana? Gimana Iya, nih Kak? ada. Nah, eh, Hmm. dari sumber yang aku dapatkan, stres ini punya 3 tingkatan, mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu ya. Ya Nah, tingkatan. kalau stres ringan ini umumnya terjadi ketika seseorang itu dihadapkan dengan lingkungan baru, misalkan, atau ada tugas atau tanggung jawab baru. Hmm. eh, Terus bisa jadi juga karena misalkan dapat status sosial baru. Status sosial baru tuh kayak misalkan yang tadinya lajang, terus Mm-mm. menikah, atau yang tadinya single, eh, terus punya anak gitu kan. Maksudnya ketika kondisi dia sebagai seorang single dan punya anak itu kan berarti jadi ibu-ibu gitu ya kalau perempuan. Iya 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 benar. Jadi kayak ada nambah nambah tugas gitu ya, yang tadinya ngurusin diri sendiri terus malah jadi ngurusin anaknya atau ngurusin suaminya, ngurusin rumah tangga gitu. Jadi
ada hal-hal baru gitu di kehidupannya gitu. Nah, biasanya nih kalau stres yang di tahap ringan ini, tahap yang pertama ini, itu Iya. ditandai dengan semangat yang berlebihan gitu. Dan biasanya Oh. seseorang ini merasa mampu untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan lebih dari biasanya. Nah, Iya, iya, iya. gitu. Ya karena kayak misalkan tadi ya contohnya yang baru baru menikah atau baru punya anak gitu ya. Semangat nih di awal-awal misalkan aduh punya anak lucu banget gitu kan. Semangat banget nih buat ngurus anak. Uh, Semangat banget buat mikirin, aduh besok anaknya makan apa, aduh nanti anaknya sekolahin di mana gitu ya. Nanti anaknya beliin baju ini lucu-lucu. Nah, terus di sisi lain ngurusin suaminya. Nanti abis itu di rumahnya misalkan belum dia masak, belum dia harus nyuci, belum dia harus ngepel kayak gitu kan. Kayak kayaknya bisa nih menyelesaikan tugas ini gitu lebih dari biasanya. Padahal biasanya waktu masih single cuma ngurusin diri sendiri, kalau makan tinggal beli gitu kan. Bener. Nah, ternyata pas dia berumah tangga, aduh tugasnya banyak gitu. Nah, merasa mampu menyelesaikan satu tugas satu pekerjaan lebih dari biasanya itu gitu contohnya. Tapi bertahannya di awal aja. Biasanya. Nah, itu tadi karena kan tanpa sadar gitu ya, perasaan senang yang berlebihan ini bikin energinya jadi berkurang. Iya, benar-benar banget. Kayak anak apa ya, mahasiswa baru gitu lah ya, kalau di kalangan mahasiswa. Nah, ya. Itu kalau semester awal, karena aku ngerasain Betul, banget betul. tuh. Ya, jadi kayak aku juga ngalamin sih waktu semester 1 tuh kayaknya semangat banget ya kalau dapet tugas dari dosen tuh rasanya wah cepat-cepat dikerjain nih. Kayak hari ini dapat tugas, pulang ke kosan, buka laptop, ngerjain gitu kan. Besoknya udah selesai, kumpulin gitu ya. Semangat banget gitu. Pas udah ke semester kesini-sini, ya udah loyo gitu. Karena si semangatnya itu tadi udah dikeluarin, tak gitu, ditumpahin semua di awal. Ya, habis di awalnya tinggal sisa-sisanya gitu lah ya. Gitu. Itu yang ringan kan. Ada lagi yang Ada kedua lagi. nih, atau stres sedang. Nah, kalau stres yang kedua ini atau stres sedang ini biasanya gejalanya itu sering merasakan lelah sepanjang hari. Nah, karena cadangan energi yang dimiliki tubuhnya udah semakin sedikit. Yaitu tadi, karena tadi itu ya, nggak sadar gitu ya di awal-awal, terlalu bersemangat, terus akhirnya energinya jadi berkurang gitu. Timbul juga keluhan pada fisik. Nah, biasanya nih lambung nih yang kena. Lambung. Waduh. Menarik sih, Kak. Nah, ini dari tingkatan, ini kan tadi ada ringan, ada sedang. Apa emang sampai sedang atau ada lanjutan lagi nih, Kak, yang lebih parah? Ada yang Waduh, berat ya. Tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan yang terakhir. Stres berat ini ciri-cirinya itu yang pertama mudah gelisah, merasa frustrasi, sama sering terlihat murung. Nah, terus juga yang kedua itu mudah tersinggung. Nah, terus ciri yang ketiga merasa dirinya tidak baik dan tidak berharga. Nah, serta merasa begitu tertekan gitu. Kemudian ciri yang keempat tidak dapat berpikir dengan tenang. Terus yang kelima tidak berenergi atau bergairah. Yang keenam tidak bisa tidur, nah atau mengalami insomnia. Itu ada lagi cirinya mudah sakit, sering sakit kepala gitu ya, sering mengalami gangguan pencernaan seperti kembung, diare, sembelit. Nah terus yang terakhir nih
nafsu makannya berkurang atau tidak memiliki nafsu makan. Jadi kalau udah nggak nafsu makan gitu ya, nanti malah jadi timbul penyakit-penyakit lain. Stres berat ini ya kalau nggak tertangani dengan baik itu bisa Iya. meningkatkan resiko berbagai penyakit kayak jantung, diabetes, obesitas, asam lambung, asma. Iya, iya, iya. Oke, kan tadi ada 3 tingkatan ya, dari ringan, sedang, berat. Terus juga pasti nanganinnya beda-beda sesuai levelnya. Nah, ini bahasan baru lagi tentang manajemen stres ya. Manajemen stres ini kayak apa sih gitu, gambaran umum atau definisi tentang manajemen stres? Nah, jadi manajemen stres itu kemampuan seseorang gitu ya untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, manajemen stres ini punya tujuan gitu ya, yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang gitu ya, agar menjadi lebih baik. Tapi ini Kak, stres itu konsepnya kayak kalau misalkan kita nggak diselesain, nggak kita nggak bisa, pola coping kita nggak bagus, ini bakal jadi kayak bom waktu gitu ya. Iya, bener. Waduh. Istilahnya ya bisa jadi dibilang kayak bom waktu gitu. Maksudnya setiap stres yang kita terima, kayak ibaratnya gini deh, kayak gelas atau jangan gelas deh, korek api. Korek Kalau api. misalkan si korek api ini kita jajarin nih korek apinya, anggaplah satu korek ini adalah stres kita gitu. Nah, ketika udah ditumpuk sampai tinggi, nah terus muncullah stres yang baru. Nah, asumsikanlah stres baru ini misalkan orang yang nyalain itu korek gitu ya. Terus kita lempar ke tumpukan korek-korek yang tadi yang udah ditumpuk. Jadinya kayak gimana? Kebakar semua kan gitu. Jadi kayak kita tuh ada pemantik gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan si stresnya ini terus ditumpuk gitu ya. Kemudian pas ketemu dengan pemantiknya, ya jadi yang kayak tadi Restri bilang jadi bom waktu gitu. Bisa jadi ke gangguan gitu kayak tadi udah kita bahas sebelumnya gitu ya. Ke gangguan psikologis gitu. Iya, ketika manajemen stres kita udah bagus, pola coping kita udah bagus, bisa nyelesain kita, stres itu bakal emang berkurang atau hilang gitu ya. Karena kalau bicara tentang cara manajemen stresnya nih, pasti teman-teman pada kepo banget tentang cara manajemen stres. Itu kayak gimana caranya? Oke. Caranya macam-macam. Oh ya, ini mungkin sedikit tambahan ya. Iya. Stres ini mungkin tidak akan hilang sepenuhnya gitu ya. Tapi nah dengan manajemen stres ini setidaknya itu dapat mengurangi gitu ya, sedikit atau banyaknya stres yang kita punya gitu. Nah, caranya kayak gimana? Yang pertama bisa dengan relaksasi. Jadi ini sebenarnya ini yang paling mudah gitu ya. Relaksasi itu bisa dengan mengatur pernafasan. Ya, kayak pasti sering dengar istilahnya inhale, exhale gitu ya. Tarik nafas, buang nafas gitu ya. Nah, terus yang kedua, kenali rasa takut. Nah, dengan mengenali apa yang kita takutin gitu, kita jadi lebih mudah menghadapi dan mencegah rasa takut berlebih ini. Kalau misalkan nanti dihadapkan sama situasi yang sama. Oke, kenali rasa takut. Nah, terus yang ketiganya, anggap kita itu lagi berinteraksi sama orang yang kita kenal. Nah, iya, menarik nih. Ini tuh kalau berdasarkan sumber yang aku dapat ya, katanya
cara ini bisa bikin kita jadi lebih rileks dan mengingatkan kalau kita itu nggak sendirian. Nah, ini juga bisa bikin kita berkomunikasi lebih ramah sama orang-orang di sekitar gitu. Terus yang keempat nih, nah ini berkaitan sama perasaan-perasaan tadi ya, nggak cuma rasa takut ya. Waduh, iya. Mungkin juga kita ngerasain cemas gitu ya. Nah, ini sebaiknya perasaan-perasaan yang kita rasain ini dituliskan gitu, atau istilahnya tuh journaling ya. Oh Gitu. iya. Jadi kayak misalkan kita bikin daftar situasi pas kita lagi ngerasa seperti itu, kita tulis nih di buku. Better sih kalau misalkan yang sering nulis diary tuh sebenarnya bisa jadi salah satu cara gitu ya. Oh ya Kak, kan tadi tuh nulis perasaan kita, keseharian kita di diary. Ini kalau kan anak-anak mahasiswa nih pasti apa ya, kayak diary itu jarang, apalagi paling kayak status gitu-gitu di SG, SW dan lain-lain. Nah biasanya kan ada juga nih yang curhat nih Kak. Nah itu salah satu bentuk manajemen stres juga ya. Kadang plong gitu loh. Oke. Ini Kak, kalau misalkan kita ada di posisi orang curhat ke kita, nah kita itu harus harus gimana? Harus empati atau kayak gimana atau kayak gimana nih? Karena kan orang banyak yang curhat nih misal ke kita. Nah sebaiknya kita kayak gimana gitu. Harus empati sih, betul. Nah, yang paling pertama itu ya empati itu tadi. Kalau misalkan sebetulnya kita nggak perlu ngasih solusi sama orang yang curhat ke kita gitu, karena dia juga belum tentu minta solusi kan. Mungkin dia emang cuma pengen didengerin aja gitu. Jadi ya kalau misalkan ada temen yang curhat gitu ya, meluapkan apa yang dia rasain hari ini gitu, nggak apa-apa, dengerin aja gitu. Dan mencoba memahami gitu ya. Kalau misalkan aku ada di posisi dia, kira-kira bakal kayak gimana ya gitu. Kalaupun misalkan nih beda pemikiran, misalkan kalau aku jadi dia sih kayaknya aku mah gak akan kayak gitu ya. Iya. Nggak usah digituin juga di depan orangnya gitu loh. Jadi dengerin aja. Iya. Malah nanti dia malah kesel ya ke kita. Oke. Ini tentang manajemen stres. Ini banyak banget nih ilmu lapangan yang didapat. Kalau balik lagi nih tadi ke kayak stres banyak deadline. Nah ini kayak gimana Kak? Kalau deadline, sebenarnya kan itu ya, kalau kita balik lagi ke materi ke pembahasan yang pertama tadi, sebenarnya kan deadline itu hadir karena kita harus mencapai menyelesaikan sebuah tugas di waktu yang udah ditentukan gitu ya. Jadi sebetulnya itu stresnya cuma sesaat gitu ya, saat kita lagi ngerjain tugas itu aja gitu. Nah, yang terkadang jadi kita nambah stres adalah aktivitas di luar tugas itu. Tadi kan stres karena deadline gitu ya. Deadline. Nah, itu kan sebetulnya memang kewajiban kita sebagai mahasiswa ya untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Kalau misalkan ngerasa stres, iya betul, memang stres gitu. Terima perasaan itu. Maksudnya jangan denial kalau kita baik-baik aja gitu ya. Ya kalau stres, oke, akui, aduh saya emang iya gitu ya, lagi berhadapan sama banyak tugas dan deadline gitu. Nah, tapi yang jadi masalah itu kan biasanya kegiatan di luar tugas itu gitu kan. Bener banget. Nah, itu yang bisa jadi pemicu stres. Nah, terus gimana caranya? Nah, yang pertama coba jangan membebani diri sendiri. Misalkan udah banyak tugas gitu ya, coba selesaikan tugasnya itu dulu satu persatu gitu ya. Kalau misalkan udah ngerasa kewalahan,
dengan berbagai kegiatan yang berlebihan, nah jangan merasa enggan untuk melepaskan beberapa di antaranya. Terus harus berani menolak. Harus berani menolak. Menolak misalkan nih, menolak berbagai kegiatan yang cuma menambah beban waktu aja. Jadi jangan jadi yes man, tahu nggak yes man? Aku baru denger apa Yasmin. Iya, yes man yang iya aja kalau disuruh. Iya. Padahal tuh ngebebanin dia sendiri ya. Gitu. Jadi makin tertekan. Ya banget sih, Kak. Aduh. Pilih-pilih lah. Kalau emang kitanya udah nggak kuat, nggak apa-apa, tolak aja. Iya. Harus berani nolak. Yang kedua nih, coba atur diri sendiri. Supaya Perlu. nggak stres gitu ya. Coba bikin jadwal kegiatan. Iya. Ya, itu fungsinya supaya itu tadi, kalau misalkan ada yang bentrok, nah pilih salah satu. Jangan semua diambil. Gitu ya. Jangan sampai ngebebani diri sendiri. Bakal ngebebani diri sendiri. Oke, ada lagi nggak Kak nih yang tentang stres banyak deadline ini? Menurut aku cukup penting juga harus punya tempat pribadi ya. Wow, iya bener banget Kak, harus punya tempat pribadi. Ini pastiin gitu ya, kalau misalkan kita itu punya ruang pribadi untuk melakukan beberapa hal gitu. Supaya bisa fokus dan konsentrasi gitu ya. Kayak misalkan nih di kosan, kadang mahasiswa suka ada yang tinggalnya tuh dikontrakan bareng sama teman-temannya. Ya enggak? Iya, bener banget. Nah, meskipun kita tinggal ngontrak nih sama teman-teman, pastiin kita tetap punya ruang pribadi gitu. Untuk dapat ketenangan gitu ya. Kalau misalkan di kosannya atau di kontrakannya tetap nggak bisa tenang karena terlalu banyak orang gitu ya. Nah, coba cari ruang-ruang pribadi yang lain, kayak misalkan pergi ke perpustakaan sendiri gitu ya. Iya. Carilah working space gitu ya, di mana aja gitu yang memungkinkan gitu untuk kita kunjungi gitu supaya kita bisa tetap fokus dan menyelesaikan tugas-tugas kita. Oke Kak, yang ini aku rasa ini udah lengkap banget dan aku mau ngepoin tentang yang ini Kak. Apa ya? Tadi ada yang terakhir ya. Iya, prioritas nih. Menentukan skala prioritas. Mungkin ada caranya Kak. Ada. Supaya kita nggak stres gitu ya. Nah, ini berkaitan sama penentuan skala prioritas, yaitu tadi supaya kita tidak mengerjakan semua pekerjaan di waktu yang sama. Jadi, coba kita bikin ya, kayak semacam kurva gitu ya. Kurva ada 4 kurva nih. Gitu. Waduh. Yang pertama itu pekerjaan yang lebih mendesak dan yang kurang mendesak. Terus kurva yang ketiga dan keempatnya itu mana yang lebih penting dan yang kurang penting. Nah, kalau misalkan kita punya tugas nih, misalkan tugasnya ini yang pertama tugasnya, taruhlah aku punya laporan praktikum yang harus dikumpulkan lusa misalkan. Terus aku punya kegiatan kerja kelompok untuk tugas, misalkan tugas psikodiagnostik misalkan gitu ya. Dan harus dikumpulkan lusa juga misalkan. Kemudian satunya lagi ada tugas dari organisasi. Misalkan tugas dari organisasinya ini mau menentukan jadwal open rekrutmen kepanitiaan ospek misalkan. Nah, dari
tiga tugas yang kita punya ini, coba kita pilih mana yang lebih mendesak. Kalau tadi kan misalnya si tugas laporan praktikum dikumpulkan lusa. Kemudian tugas kelompok juga dikumpulkan lusa. Lusa juga ini dua-duanya sama-sama penting kan? Gitu. Nah, tapi mana yang lebih mendesak? Kalau menurut aku yang lebih mendesak yang laporan praktikum. Karena itu kita ngerjain sendiri. Nah, oke. Dan laporan praktikum ini berkaitan dengan apa yang udah kita kerjakan gitu ya pada saat kita praktikum gitu. Jadi harus benar-benar sesuai. Nah, coba kita berarti ini masuk ke kategori yang lebih penting dan lebih mendesak. Nah, ini kita dahulukan nih kerjain yang ini. Nah, kemudian yang tugas kelompok. Nah, ini tapi bukan berarti kita jadi ngandelin teman sekelompok ya. Kalau tugas kelompok kan biasanya dibagi-bagi nih. Jadi kita nggak terlalu banyak kebagian materinya. Nah, ini mungkin bisa masuk ke kategori yang lebih penting tapi kurang mendesak. Gitu. Oke. Jadi sama pentingnya kayak laporan praktikum tadi, tapi mungkin ini kurang mendesak gitu. Karena kalau tugas kelompok ini kan untuk dipresentasikan gitu, dan misalkan jadwal mata kuliahnya juga itu jam 4 sore gitu, jadi nggak terlalu mendesak lah. Lain cerita sama yang laporan praktikum tadi. Laporan praktikum tuh kan biasanya kalau misalkan telat ngumpulin itu udah kena minus tuh gitu. Jadi ya itu kenapa tadi dia masuknya kategori yang lebih penting dan lebih mendesak gitu ya. Sedangkan yang tugas kelompok kurang mendesak gitu. Karena tadi dilihat dari waktunya gitu. Dari waktu. Oke. Nah, kalau yang tugas organisasi itu tadi kan ceritanya tugasnya untuk menentukan open recruitment kepanitiaan ospek. Nah, ospek itu kan biasanya dilaksanakan bulan September. Berarti kepanitiaan harus dibentuk minimal 2 bulan sebelum bulan September. Nah, taruhlah jarak kita ke target open recruitment itu masih 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke kategori yang kurang penting dan kurang mendesak gitu. Kurang penting dan kurang mendesak. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus dikerjain buru-buru gitu ya. Iya, benar. Gitu. Jadi, tapi ini maksudnya ini secara pribadi ya. Kalau misalkan ngomongin di organisasinya sih itu nanti lain cerita lagi gitu. Walaupun misalkan yang namanya organisasi pasti punya tuntutan kan, punya deadline juga gitu. Kapan ini program kerjanya bisa terlaksana gitu. Nah, itu lain cerita gitu. Tapi ini yang kita bahas adalah cara kita mengelola prioritas gitu ya. Dari kegiatan-kegiatan yang kita punya, tugas-tugas yang kita punya. Oke, kalau misal bicara tentang skala prioritas, itu tiap orang pasti beda-beda ya Kak ya. Ada yang mentingin organisasi mungkin, atau ada yang lebih ke kuliah. Itu tergantung waktu juga ya Kak sebenarnya. Nah, makanya kuncinya itu tadi rumusnya gitu ya. Ibaratnya rumusnya. Mana yang lebih penting dan lebih mendesak. Ada juga yang lebih penting tapi kurang mendesak. Ada yang kurang penting dan kurang mendesak gitu. Jadi prioritas utamanya itu yang harus pertama diselesaikan adalah yang lebih penting dan lebih mendesak. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang lebih penting tapi kurang mendesak. Gitu. Nah, yang ketiga
kurang Enggak. penting tapi lebih mendesak gitu. Nah, oke Nah, yang oke. Jangan keempat baru dibalik ya. kurang Baru. penting dan kurang mendesak gitu. Oke oke. Semoga nih yang teman-teman yang dengar juga bisa ini nih menentukan skala prioritasnya, apakah emang sangat penting, sangat mendesak, ataupun tengah-tengah, ataupun kayak kurang penting dan kurang mendesak tuh bisa didelegasiin. Betul. Waduh. Oke, jadi yang prioritas itu ada 3 tadi ya Kak ya. Mm-mm. Oke nih, nggak kerasa juga nih kita saking asiknya tentang stres, manajemen stres. Kayaknya juga Sobat Poin juga nih masih stay tune gitu sampai akhir kan denger ini. Karena emang penting banget, emang relate banget sama kehidupan mahasiswa. Oke nih, buat closing statement atau ada pesan-pesan gitu Kak dari Kak Kirana Kak. Boleh dong Kak. Hmm. Hmm. Yang paling pertama pasti saya akan selalu bilang jangan langsung dicerna, maksudnya jangan langsung diterima bulat-bulat gitu ya apa yang udah saya omongin di sini gitu. Bisa Hmm. jadi aku juga keliru gitu. Nah, coba teman-teman cari lagi lah ya sumber yang lebih valid gitu ya tentang manajemen stres ini. Terus yang paling penting jangan self diagnose. Nah, kalau misalkan mengalami stres itu sebetulnya kan sebuah hal yang wajar, tapi Hmm. bukan berarti uh, kita itu akan gimana ya, maksudnya ketika kita udah ngalamin stres yang nggak bisa kita tangani gitu, nah cobalah ke profesional gitu. Jadi jangan melakukan self diagnose bahwa kita itu Hmm. mengalami gangguan gitu ya, karena kita Hmm. punya stres yang berlebih gitu. Dan stres ini juga kan sebetulnya balik lagi ke bagaimana kita memiliki reaksi gitu ya atau persepsi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita. Nah, tidak selalu apa yang kita alami itu buruk gitu. Bisa jadi itu justru malah uh, memicu gitu ya motivasi kita untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Hmm. Oke, ada lagi Kakak? Ada lagi atau udah nih? Kayaknya udah nih, kayaknya juga sobat poinnya udah pada pinter sih, Res. Udah pada pintar. Itu. Oke, makasih banyak nih Kak Kirana udah sharing bareng lama banget. Makasih banyak Iya, Kak udah bagi pengalaman. Aduh, yang pastinya materi ini benar-benar bermanfaat banget sih Kak. Makasih banyak Kak Kirana. sama-sama. Maaf ya kalau ada materi yang kurang. Kita nanti silakan teman-teman cari tahu lagi aja ya. Ya, Ya, jadi kita sama-sama netizen. belajar gitu ya. Jadi aku tuh bukan ngajarin sebenarnya. Sama-sama lagi belajar. Oke, Sobat Poin. Makasih banyak Kak Kirana. Oke, Sobat Poin, ternyata emang bener ya, stres ini kayak relate banget sama kehidupan kita. Nggak bisa dipisahin gitu aja. Dan kita harus memanage. Bener tadi kata Kak Kirana, kita harus memanage. Kita nggak bisa ngilangin stres. Nggak bisa ngilangin, kita bisanya nge-manage. Dan itu datangnya emang dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, dan jangan lupa nih, terus dengerin episode selanjutnya yang ada di Poin, podcast KSRPMI UIN Jakarta. Dan bagi teman-teman yang pengen, istilahnya kirim kritik atau saran, bisa DM atau komen di konten ini, di sosmed KSRPMI UIN Jakarta. Oke, akhir kata, aku dan Kak Kirana pamit, mohon maaf atas uh, segala kesalahan karena kesempurnaan adalah milik Allah semata. Oke, terima kasih teman-teman yang udah stay tune sampai akhir. Semoga kita bisa berkesempatan lagi nih di poin-poin selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.